Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semua. Selamat pagi juga untuk ayah dan bunda. Semoga anak-anak kami semua, ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya anak kami semua ya. Anak-anak, materi tematik hari ini adalah tentang hemat energi bahan bakar. Silakan kalian buka buku tematik 3E kalian, halaman 94. Sudah kalian siapkan anak pintar? Kalau sudah, mari kita bahas sama-sama bersama dengan Miss Lina. Hemat energi bahan bakar. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering menggunakan sumber energi yang berasal dari minyak bumi. Misalnya bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Minyak bumi termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jika kita menggunakannya secara terus-menerus, suatu saat energi tersebut akan habis loh. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaannya ya. Penghematan bahan bakar kendaraan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berjalan kaki untuk menempuh jarak yang dekat. Nah, kalau kalian ingin pergi dengan jarak yang dekat, berjalan kaki akan menghemat penggunaan bahan bakar dan tubuh kalian bisa sehat loh. Yang kedua, menggunakan kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar. Jika kalian ingin pergi dengan jarak dekat, bisa menggunakan kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar. Apa itu? Misalnya sepeda. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum. Kalian bisa memilih menggunakan kendaraan umum yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar. Yang keempat, menggunakan kendaraan secara bersama-sama. Jika kalian ingin berangkat sekolah, jarak dan tempat ayah kalian bekerja mempunyai lokasi yang sama atau melewati, kalian bisa menggunakan kendaraan secara bersama-sama. Lanjut yang kelima, yaitu merawat kendaraan. Kendaraan itu perlu kita rawat, karena dengan merawat kendaraan kita dapat membuat lebih hemat penggunaan bahan bakar. Yang keenam, tidak mengebut saat berkendaraan. Mengapa? Karena jika kita mengebut kendaraan lebih banyak menggunakan bahan bakar bensin, karena kerja mesin pada motor harus bekerja lebih keras. Nah, itulah 6 cara kalian bisa menghemat penggunaan bahan bakar. Ya, selanjutnya Miss lanjut ke halaman 97. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut di buku kalian. Di paling bawah ada gambar berbentuk persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Nina mengukur keliling kertas untuk membuat hiasan. Keliling kertas dapat dihitung dengan menggunakan panjang setiap sisinya. Perhatikan kertas berbentuk persegi panjang berikut. Di sini menggunakan bolpen, pulpen. Di sini panjang, ini namanya panjang ya Nak ya. Ini panjang, ini lebar. Panjangnya ada 3 bolpen, sedangkan lebarnya ada 2 bolpen. Yang namanya keliling, ini disebut dengan keliling. Semua sisi-sisinya. Keliling panjang yang pertama adalah 3. Panjang persegi panjang ini ada 3 bolpen, lebarnya ada 2 bolpen. Panjangnya lagi yang di atas ada 3, lebarnya yang di samping ini ada 2. Jadi jumlahnya adalah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2 adalah 10 pulpen. Jadi keliling kertas persegi panjang ini adalah 10 pulpen. Selanjutnya, halaman 98. Selain keliling, kita juga dapat menentukan luas bangun. Dan perhatikan gambar A dan B. Bangun A disusun dari 4 persegi satuan. Bangun B disusun dari 6
persegi satuan. Persegi yang menyusun bangun B lebih banyak dari bangun A, karena A jumlahnya 4 dan B jumlahnya 6. Bangun B dapat dikatakan lebih luas dari bangun A. Luas merupakan daerah di dalam bidang datar. Luas persegi panjang dapat dihitung dengan menjumlahkan persegi satuannya. Nah, kalian lihat di buku kalian. Di sini terhitung jumlah perseginya ada 18. Maka luas persegi panjang ini adalah 8 persegi satuan. Selanjutnya, ayo berlatih di buku kalian paling bawah. Nah, ini ayo berlatih. Nomor 1, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat energi bahan bakar? Tadi kalian sudah membaca di paling depan. Berjalan kaki untuk jarak dekat, menggunakan kendaraan tanpa bahan bakar, menggunakan kendaraan umum. Yang keempat, menggunakan kendaraan bersama-sama. Ini tulis ini 4, tapi di buku kalian tadi ada 6 cara menghemat penggunaan bahan bakar. Selanjutnya, nomor 1 yang B. Apa manfaat menghemat energi bahan bakar? Itu tidak menghabiskan sumber daya alam. Yang B, tidak menghabiskan sumber daya alam. Lanjut yang C, mengapa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi menghabiskan banyak bensin? Jawabannya, karena mesin harus bekerja berat. Ya, selanjutnya nomor 1 yang D. Apakah bensin termasuk bahan bakar yang dapat diperbarui? Jawabannya adalah tidak, karena bensin merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah matematika nomor 2. Tentukan keliling bangun di bawah ini. Yang pertama, ini adalah kelilingnya dengan menggunakan tusuk gigi. Panjangnya menggunakan 3 tusuk gigi, sedangkan lebarnya menggunakan 4 tusuk gigi. Jadi, panjang yang di bawah adalah 3, lebarnya adalah 4, panjang yang di atas adalah 3 tusuk gigi sama dengan yang di bawah. Kemudian, lebar yang di samping kiri adalah 4. 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 sama dengan 14 tusuk gigi. Selanjutnya nomor 2B, masih menggunakan satuannya dengan tusuk gigi. Panjangnya 4 tusuk gigi, lebarnya 4 tusuk gigi. 1, 2, 3, 4. Jadi kelilingnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi 16. Nomor 3 adalah tugas kalian menghitung. Nanti kirim ke WA Miss ya, Miss Lina dan Miss Siti. Lanjut nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini, tentukan keliling bawah ini dengan satuan persegi. Kalian perhatikan yang A. Di sini Miss hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi luasnya adalah 10 persegi satuan. Yang B Miss hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 persegi satuan. Nomor 2 yang C, sama, ini adalah tugas kalian mengerjakannya. Nanti kirim ke WA Miss Lina. Ya, selanjutnya kalian silakan buka PB2 di halaman 100. Miss akan bahas tentang ayo berdiskusi. Menghemat air merupakan kewajiban kita semua loh. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, hak kita untuk mendapatkan air bersih akan kita peroleh. Menghemat air berarti tidak bersikap boros. Tidak bersikap boros merupakan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat ya,
Jadi, sikap tidak boros merupakan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kelima. Sikap yang kurang tepat di atas dapat kamu perbaiki, misalnya dengan cara yang pertama adalah membersihkan sepeda dengan air dalam ember. Jadi, kalau kalian punya sepeda ingin dicuci, gunakanlah ember. Dengan menggunakan ember dan kain lap, lebih menghemat air. Nah, ini membersihkan sepeda dengan basah menggunakan ember merupakan salah satu cara untuk menghemat air. Ya, selanjutnya sekarang perhatikan gambar berikut. Sikap apakah yang menunjukkan pemborosan air? Terus berikan saran kalian. Kita lihat di halaman 101. Nah, ini gambarnya. Gambarnya adalah anak yang sedang menyiram pohon, namun dia memainkan airnya atau membuang-buangkan air. Sarannya apa? Agar memanfaatkan air dengan baik. Gambar yang kedua, sedang mencuci piring, namun pada saat menyabunkan piringnya, keran tetap terbuka. Tidak menutup keran saat tidak digunakan. Apa sarannya? Sarannya, jika keran sedang tidak digunakan, lebih baik dimatikan airnya. Ya, selanjutnya anakku sekalian. Ya, selanjutnya Miss langsung ke Ayo Berlatih di halaman 103. Sudah kalian buka? Yang pertama, tuliskan 3 kewajiban yang dapat kamu lakukan untuk menghemat penggunaan air. Yang pertama, menggunakan air seperlunya. Yang kedua, mematikan keran yang sudah dipakai. Yang ketiga, memperbaiki jika terjadi kebocoran. Selanjutnya, tuliskan cerita berdasarkan gambar berikut. Gunakan kata-kata yang ada di samping. Miss kasih contoh, 2 kata Miss gunakan. Selanjutnya kalian teruskan ya. Jika sudah siang hari, sebaiknya lampu, Miss gunakan kata lampu, dimatikan untuk menghemat listrik. Lanjut kalian ceritakan sesuai gambar yang ada di samping ini. Misalnya ini jendela terbuka, terus ini AC tetap bernyala. Buatlah cerita sesuai dengan gambar yang ada. Mau anakku sekalian, ini juga PR kalian, silakan kalian kirim ke WA Miss Lina dan Miss Siti. Ya, selanjutnya PB3. Ya, di PB3 halaman 104 sudah Miss bahas di Ayo Mengamati dulu. Apakah kamu senang bermain? Permainan apa yang kamu sukai? Mainan ada berbagai macam jenis. Perhatikan gambar permainan di bawah ini. Menurutmu, mainan manakah yang lebih hemat energi? Mainan mana lebih hemat energi? Ini adalah mobil-mobil remote yang menggunakan energi baterai. Ini mainan yang dorong yang tidak menggunakan energi. Dan ini adalah bermain game yang menggunakan energi listrik. Yang mana yang baik yang dimainkan? Ya, yang baik adalah ini. Kenapa? Karena permainannya atau bermainnya tidak menggunakan energi listrik atau energi yang lainnya. Namun dia menggunakan hanya dengan energi otot saja. Ya, selanjutnya kita lihat di halaman 105. Halaman 105, ayo berhitung. Adi membuat mobil-mobilan dari kardus bekas dan kertas lipat. Perhatikan besar kertas tersebut, bandingkan luas kardus bekas dan kertas origami. Ini adalah kardus bekas. Ini adalah luas kertas lipatan. Ada berapa luasnya? Luasnya adalah sesuai dengan kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini adalah luasnya adalah 24 persegi satuan. Sedangkan luas kertas lipat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sama 24 persegi satuan. Kardus bekas dan kardus origami luasnya sama.
benda. Jadi kertas kado dan kertas origami luasnya sama, benda yang bentuknya berbeda. Jadi luasnya sama, hanya bentuknya yang berbeda. Selanjutnya halaman 106. Ayo berpendapat, penggunaan barang bekas untuk membuat benda-benda lain dapat mengurangi sampah. Selain itu juga dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam. Sebagai contoh, pengurangan penggunaan kertas akan mengurangi penebangan kayu karena kertas dibuat dari batang pohon. Menggunakan atau memanfaatkan kembali barang-barang bekas termasuk sikap menghemat energi. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat sumber daya alam? Perhatikan gambar di samping. Sudah kalian perhatikan gambar di samping, nak? Nah, di sini ada soal, kita jawab sesuai dengan gambar di samping. Apa yang terjadi pada gambar? Yaitu penebangan pohon. Bagaimana jika tidak ada pepohonan di sekitar kita? Apa yang terjadi, anak sekalian? Akan bisa terjadi banjir dan longsor. Apa yang akan kamu lakukan jika hal tersebut terjadi di sekitarmu? Akan melaporkan kepada yang bertanggung jawab. Dan jika hutan kita di sekitar kita telah gundul, kita akan melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Selanjutnya nomor 4, bagaimana pengaruh hal tersebut terhadap sumber energi air? Jika tidak ada pohon-pohonan, bagaimana sumber energi air? Cadangan sumber air bersih tetap akan selalu ada, namun pasti akan berkurang jumlahnya. Ya, jadi nomor 4, bagaimana pengaruhnya? Cadangan sumber air bersih tetap akan selalu ada, namun berkurang. Ya, selanjutnya halaman 107, ayo berlatih. Di nomor 1, tentukan luas bangun datar pada gambar berikut. Kalian hitung jumlah yang diarsir warna kuning. Setelah Miss hitung adalah luasnya adalah 28 persegi satuan. Yang nomor 1B, Miss hitung luasnya adalah 29 persegi satuan. Nah, yang C, tugas kalian kembali kerjakan, kirim ke WA Miss Lina dan Miss Siti. Selanjutnya yang nomor 2, ini gambar 3 bentuk berbeda yang memiliki luas persegi satuan berjumlah 40. Miss gambar 2 gambar. Ini Miss kesini adalah jumlah 36 ditambah 4 menjadi 40. Ini juga sama, bangun Miss berjumlah 40 satuan persegi satuan. Nah, yang ini, yang ketiga, Miss minta kalian kerjakan. Jadi PR kalian ada 5 soal. Kalian kerjakan, lalu kalian fotonya kalau bisa digabungkan, lalu kirim ke Miss Lina dan Miss Siti. Untuk soal nomor 3 tidak usah kalian kerjakan, cukup sampai dengan nomor 1 dan nomor 2 saja Miss akan membahasnya. Itu saja anak Miss semua. Terima kasih anak Miss semua, terima kasih ayah bunda yang selalu mendampingi putra putrinya. Miss akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.